Hai, kembali lagi bersama saya Gusnando. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara membuat tampilan alert seperti ini. Oke, pertama-tama kita akan buat dulu projectnya. Jadi buka command prompt, setelah itu tekan npx react native init. Lalu nama projectnya kita akan namai dengan pop-up alert. Oke, kita tunggu dulu sampai projectnya selesai diinisialisasi. Kemudian di sini juga kita akan membutuhkan icon. Jadi ini ada icon alertnya, lalu ini kan jenisnya itu modal gitu. Jadi ketika misalkan suatu button diklik atau misalkan transaksi sedang error gitu, jadinya akan muncul warning seperti ini. Oke, pertama-tama kita juga butuh namanya library, namanya React Native Vector Icons. Yang ini. Setelah itu kita juga membutuhkan namanya React Native Modal. Yang ini, yang di GitHub ini. Oke, kita cek lagi, proyeknya belum ya. Oke, kita tunggu sebentar hingga proyeknya selesai untuk diinisialisasi. Oke, sudah selesai buat proyeknya. Sekarang kita akan pindah direktori terlebih dahulu ke pop-up alert. Kemudian kita akan menginstal namanya React Native Modal. Caranya itu adalah dengan cara pakai npm atau yarn ini. Jadi kita copy saja yang yarn, lalu pastekan di sini. Oke, sip. Setelah itu kita bisa langsung pakai seperti ini. Nah, sebelumnya kita akan menginstal juga namanya React Native Vector Icon. Jadi agar kita bisa menggunakan icon di project kita. Kita copy dulu ini. Lalu ketikkan yarn add React Native Vector Icons. Oke, setelah ini kita buka dulu projectnya di Visual Studio Code dengan cara code titik. Lalu pergi ke Android app build.gradle. Nah, di sini kita ke yang paling bawah. Yang ini. Lalu tambahkan line yang ada di sini. Jadi apply from ini, copy, misalin. Lalu pastekan di sini. Oke, sip, sudah. Sekarang kita tinggal jalankan saja projectnya dengan cara yang Android. Oke, projectnya sudah selesai dijalankan. Sekarang kita akan buka dulu FJS-nya. Jadi ini dibuka dulu FJS yang ini. Kita hapus semua, lalu ketikkan emrc. Jadi kita import React dan komponennya dulu, kemudian import juga. Kita view text, kemudian possible opacity dari React Native. Kemudian kita akan buat kelas komponen di sini. Setelah itu kita akan buat view baru di sini. Oke, jadi ini akan menghasilkan tampilan putih seperti ini. Nah, di sini kita akan buat button dulu ya. Jadi possible opacity seperti itu. Lalu di dalamnya akan ada teks di sini. Teks ini misalkan saja open modal gitu misal. Oke, ini saya ingin di tengah, jadinya saya akan pakai style dulu sini. Justify content center dan align item center. Oke, lalu ini udah bisa diklik. Nah, selain itu saya akan membuat kontainer ini menggunakan semua tempat yang tersedia, jadi bisa pakai style flex one gitu. Lalu justify content, saya ingin di tengah semua ininya, semua komponen yang ada di sini. Oke, seperti ini. Jadi kita udah bisa klik ya, dan juga udah di tengah. Nah, selanjutnya kita akan buat sebuah state. Jadi misalkan state ini ketika dia bernilai true, maka akan membuka modal yang akan kita tampilkan ke user. Misalkan saja is error gitu. Is error false. Oke. Jadi saya ingin ketika buttonnya ini diklik, maka dia akan mengganti nilainya menjadi true. Jadi kita buat dulu on press di sini. Jadi ketika dia diklik atau tap, maka kita akan mengubah is error menjadi true. Oke, seperti ini. Oke, ini sudah berubah. Lalu kita akan menggunakan React Native
modalnya dulu. Jadi kita bisa import terlebih dahulu seperti ini, lalu bawa ke Visual Studio Code. Setelah itu kita bisa langsung menggunakannya seperti ini ya. Jadi kita copy yang bagian modalnya saja, lalu letakkan di bawah sini. Oke, seperti itu. Lalu di sini ada namanya property untuk mengontrol apakah dia sedang terlihat atau tidak. Jadi kita bisa menggunakan namanya is visible di sini. Is visible. Lalu kita isi dengan value-nya this.state.isError. Jadi kita menginginkan bahwa modal ini ketika dia false maka tidak akan muncul. Ketika isError ini false maka dia tidak akan muncul. Ketika dia true maka akan muncul. Oke, coba kita cek dulu ya, open modal. Oke, udah muncul modalnya. Nah, sekarang saya akan membuat bagian tampilannya. Jadi kita akan buat dulu close-nya dulu ya, biar bisa modalnya di close. Kita akan tambahkan di sini sebuah touchable opacity. Oke, ini bisa di copy aja ya, sama kok. Nah, isinya bedanya itu adalah ini close tulisannya, kemudian isError ini menjadi false. Oke, kita coba lagi open modal lalu close. Oke, udah keluar, udah apa namanya close gitu. Oke, setelah ini kita akan styling. Jadi kita akan warnai dulu warna putih. Di sini pakai style background color. Oops. Ini kelebihan ya tandanya. Oke, udah warna putih. Ups, ini ternyata udah masuk style ya. Sorry. Oke, ini udah muncul putihnya. Sekarang kita akan buat bagian dalamnya. Jadi kita lihat dulu teksnya ada icon di sini, lalu ada warning an error has occurred while creating an error report. Oke, kita bisa copy ini, duplikat ini pakai Ctrl Shift D. Jadi kita ciri dulu warningnya, jadi warning. An error occurred while, lalu ada enter di sana ya. Kita bisa pakai ini. Creating an error report. Oke, coba kita open lagi modalnya. Oke, ini sudah. Lalu sekarang kita akan menggunakan ikonnya. Nah, pertama-tama kita akan import terlebih dahulu dari React Native Factory ikonnya. Saya ingin menggunakan kali ini Ion icon. Jadi untuk import ikonnya kita bisa menggunakan caranya seperti ini. Jadi import icon from nama ikonnya yang ingin kita gunakan. Jadi ini bisa diganti ya. Jadi seperti undesign, typo, apple icon dan lain-lain. Jadi saya ingin menggunakan Ion icon di sini. Oke, kemudian untuk menggunakannya kita bisa copy saja ini ya. Copy saja ini, kemudian pastekan di atas sini. Oke, sudah muncul icon roketnya. Nah, gimana sih caranya melihat daftar ikonnya? Jadi bisa ke atas sini, klik ini, yang Ion icon, maka akan muncul website Ion icon. Di sini kita bisa search saja ikonnya, misalkan saja warning gitu. Jadi kita klik ini, di sini bakalan ada namanya. Jadi kita bisa copy ini, lalu bawa ke sini. Oke, seperti itu. Nah, maka sudah muncul warningnya. Oke, lalu kita akan lihat lagi tampilannya. Jadi di sini ada itu, kata dia outline ya. Kita coba outline gitu. Oke, sudah outline. Lalu kita akan meletakkan ini di tengah. Caranya itu adalah pakai justify content center. Oh, ini di tengah gitu ya. Dan align item center. Oke, nah di sini kita tidak akan menggunakan flex one, tetapi kita akan menggunakan width dan height. Width-nya misalkan saja 300 dan height-nya 300 misalkan. Height 300.
Lalu ini jangan lupa koma. Oke, jadinya seperti ini. Nah, gimana caranya biar di tengah? Kita bisa tambahin style di sini. Jadi style justify content, center, dan line item center. Oke, seperti itu. Lalu buka lagi, oke, dari tengah ya. Sekarang kita akan sesuaikan dengan tampilan yang ini. Jadi ini adalah border radiusnya. Kita buat dulu border radiusnya. Di sini border radius misalkan saja 15. Kita buka lagi, oke. Kita buka Photoshopnya lagi. Oke, sudah mirip ya. Lalu ini ukurannya itu lumayan besar ya. Jadi kita ganti dulu ukurannya menjadi 80. Coba kita open lagi. Oke, sudah. Lalu ada warning. Jadi warningnya ini menggunakan warnanya bukan hitam ya. Jadi kita klik dulu. Di copy. Kita akan style dulu di sini, style, color. Untuk mengubah warnanya, kita pastekan di sini yang sudah kita copy di Photoshop tadi. Oke, udah berubah ya. Lalu kita akan berubah font weight-nya. Font weight ini adalah tebal tipis tulisannya. Kita ganti jadi bold. Nah, seperti ini. Lalu font size kita juga akan ganti font size-nya menjadi 28. Oke, sudah besar tulisannya. Sekarang kita lihat lagi tampilannya. Jadi sini juga sama tuh warnanya ya, sama seperti ini, tapi dia tidak tebal dan ukurannya itu mungkin sekitar 18. Kita bisa copy saja ini stylenya, lalu pastekan di bawah sini. Tapi ini tidak memiliki font weight bold, ini ganti jadi 18. Oke, seperti itu. Lalu kita akan tambahin sedikit margin sini ya, jadi ada margin topnya sekitar 10 atau 20. Kita bisa tambahin di sini margin top 10 seperti itu. Oke, lalu di warningnya apakah ada margin juga? Oke, ini dipisahkan gitu ya. Saya akan tambahkan margin di sini juga 30. Pakai style. Sudah stylenya margin top 30. Oke, sudah. Lalu untuk tombol close-nya kita akan styling juga. Jadi di sini bisa kita lihat adalah warnanya merah keping-pingan gitu, merah jambu, merahnya Patrick. Lalu di sini kita bisa tambahin, kan ini dari copy tadi ya. Jadi Anda pick dulu warnanya, lalu klik ini, lalu copy ini, kayak Ctrl C atau klik kanan, salin untuk copy. Lalu background color. Kita masukkan warna yang tadi. Oke, udah muncul seperti ini. Sekarang kita akan tambahin padding di sini biar lebih besar ya ukuran kontainernya. Jadi kita tambahin padding horizontal sebesar 30 dan padding vertikal sebesar 10 misalnya. Nah, padding horizontal itu adalah padding yang di sini. Padding vertikal itu adalah padding yang di sini. Nah, saya akan tambahkan sedikit margin di atasnya. Di sini kan ada margin ya. Jadi sekitar 30-an. Kita akan tambahin margin top 30 gitu. Nah, sudah. Kemudian di bawahnya apakah ada margin? Ada sekitar 20-an ya. Kita tambahin juga margin bottom 20. Oke, lalu tulisannya ini berwarna putih dan tebal. Kita bisa ganti juga di sini. Ini huruf besar ya, close. Lalu tulisannya kita styling, colornya adalah warna putih. Setelah itu font weight-nya atau tebal tipisnya kita set ke tebal. Oke, nah sekarang kita akan sesuaikan dengan ini. Jadi ada border radiusnya. Kita bisa masukin sini border radius. Radiusnya sekitar 50. Oke, sudah muncul seperti itu ya. Nah sekarang kita akan mewarnai background dari ini. Caranya itu adalah kita ke icon sini. Kita masukkan icon ini ke dalam view. Lalu kita pick dulu colornya. Yang ini ya, kita pick dulu colornya. Saya rasa sama dengan warna buttonnya. Copy lalu bawa ke sini. Ke mana ya? Oh ini. Style. Background color. Background color. Itu. Oke, sudah muncul seperti itu. Sekarang kita akan ganti ini warnanya. Jadi warna putih dulu. F.
Oke. Nah, gimana sih caranya biar dia menggunakan semua tempat ini? Kita pertama-tama harus ganti terlebih dahulu ini. Ya, kita ganti dulu. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak pakai align item. Di sini kita akan set semuanya di tengah. Caranya itu kita align itemnya di masing-masing sini. Misalkan saja ini center gitu. Nah, seperti ini. Ini kita bawa ke bawah juga sama ke teksnya ini. Jadi kita bisa wrap ini dalam sebuah view ya, biar nggak duplikat gitu. Duplikat kita satu-satu masukinnya. Nah, ini bisa masukin semua seperti ini. Dan kayak gini. Oke, close-nya kita sudah berubah juga ya. Jadi kita nggak perlu masukin padding di sini semestinya. Jadi padding horizontal ini nggak perlu. Kita mesti tambahin margin di sini. Jadi margin horizontal 20 gitu misal. Oke. Kemudian kurang kecil ya. Coba kita lihat. Oke, kecil banget. Marginnya 100 coba. Oke, sudah. Kemudian di sini kita juga akan tambahin border radius ini ya. Ini border radiusnya hilang, jadi kita bisa tambahin di bagian ini border top right radius sebesar 15. Kita samain dengan yang ini. Jadi ini udah ada bordernya ya. Kemudian yang left juga sama. Jadi border top left radius 15. Oke, coba kita bandingkan lagi. Nah, hasilnya sudah mirip ya. Seperti ini, kita juga sudah dapetin modalnya. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.